البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun 'ala ahkamin takhtassu bil mu'minat, yaitu peringatan-peringatan tentang hukum-hukum yang khusus bagi seorang wanita mukminah. Sekarang kita masuk ke halaman yang ke-40, yaitu pembahasan yang baru. Kata beliau, al-faslu ar-rabi'u, yaitu pasal yang keempat. Tentang apa? Ahkamun takhtassu bil libas wal hijab, yaitu tentang hukum-hukum seputar pakaian dan hijab. Hukum seputar pakaian dan hijab. Jadi bagaimana seorang muslimah mukminah pakaiannya, bagaimana, apakah sembarangan pakaian dia pakai atau ada aturannya secara syariat? Ternyata secara syariat ada aturannya. Jadi ketika perempuan, akhwat, banat atau yang semisalnya kalau berpakaian ternyata ada aturannya dalam syariat ini, enggak sembarang pakaian. Kita lihat. Kata beliau yang pertama, atau poin yang pertama, sifatul libas asy-syar'i lil muslimah. Sifat atau ciri pakaian yang syar'i bagi seorang wanita muslimah. Pakaian bagaimana, ciri-cirinya bagaimana? Karena enggak semua pakaian untuk wanita itu syar'i. Apalagi orang-orang yang jauh dari ilmu, yang kadang mereka memakai pakaian apa? Sudah pakaiannya tipis, sempit, kemudian menampakkan sebagian bentuk tubuhnya. Itu yang berbahaya. Karena wanita itu kan sumber fitnah yang paling besar yang bisa memfitnah kaum lelaki. Oleh karena itu syariat benar-benar memberikan perlindungan yang sangat kuat agar apa? Agar seorang wanita itu tidak menjadi sumber fitnah bagi lelaki. Dengan cara apa? Dianjurkannya berpakaian dengan pakaian yang syar'i. Nah, kita lihat bagaimana sifatnya. Ini nasihat dari seorang ulama loh ya, Syekh Shalal Fauzan asbahullah. Jadi pastikan yang telah mendengarnya ya profesional untuk siap untuk melaksanakan sesuai dengan kemampuan Allah Ta'ala berikan kepada masing-masing. Apalagi perempuan atau akhwat yang masih muda, atau istilahnya barakallahu fik masih produktif atau yang semisalnya. Intinya masih sangat memfitnah kalau seandainya tidak berpakaian yang syar'i. Kita lihat yang pertama, ciri-cirinya bagaimana. Yang pertama, yajibu an yakuna libasul mar'ahal muslimah dhafiyan. Masya Allah, lihat ini. Wajib bagi seorang wanita yang muslimah itu memakai pakaian, libas pakaian dhafiyan, yang luas, longgar, lebar. Luas, longgar, lebar. Kenapa demikian? Karena agar tidak menampakkan bentuk postur tubuhnya atau lekuk-lekuk tubuhnya. Karena biasanya kaum lelaki itu terfitnah ketika melihat perempuan yang berpakaian sempit, apalagi menampakkan bentuk tubuhnya misalkan. Mafhum? Makanya syaratnya dhafiyan. Dhafiyan itu luas, lebar, longgar. Luas, lebar, longgar. Itu pakaiannya bukan enggak ada ya, banyak sekali yang jual. Cuman orang kadang-kala yang belum paham agama dan benar pengennya mereka masih bergaya gitu. Itu yang kesalahannya. Jadi keluar rumah, pergi belanja kemana, pengennya bergaya. Akhirnya memakai pakaian yang sudah tipis, sempit, menampakkan bentuk tubuhnya. Nah, yang menikmati orang lain gitu loh. Iya kan? Nah, kalau seandainya dia sudah punya suami,
malah dia suguhkan tadi itu kepada orang lain. Secara syariat keliru itu. Paham ya? Karena seharusnya keindahan tubuh wanita yang udah bersuami atau yang semisalnya itu hanya dilihat, dinikmati oleh suaminya. Mafhum? Nah, kadang-kala orang keluar rumah, wah berhias dia. Eh, Nah, berhias gini pakai wangi-wangian, pakai lipstik, tapi di depan suaminya tidak berhias. Terbalik. Karena mereka apa? Karena mereka terbiasa keluar itu untuk mencari apa? Mencari perhatian orang lain itu loh. Inilah kekeliruan perempuan-perempuan yang jauh dari ilmu syariat. Allah musta'an. Terbalik. Seharusnya dia di depan suami berhias, malah dia berhias di depan sama laki-laki lain selain suaminya. Bayangkan itu. Jadi secara akal sehat itu cemburu seharusnya seorang lelaki ketika istrinya berhias di hadapan laki-laki lain. Mafhum? Tujuan dia mungkin macam-macam. Ya, tujuannya biar mencari perhatian atau setiap kali dilihat laki-laki lain yang kemudian salah tingkah atau yang semisalnya. Allah musta'an. Kita lihat ini. Dhafiyan yastur jami'a jismiha. Pakaian tersebut luas, longgar, lebar, menutup semua badannya. Bayangkan itu. Karena disebutkan dalam hadis itu al-mar'ah kulluha aurah. Perempuan itu semuanya aurat semuanya. Suara apakah aurat? Kalau suara bukan, cuman fitnah kalau suara. Paham ya? Makanya kalau perempuan, para akhwat, para ummahat, para banat itu dibiasakan ketika berada di tempat yang umum, berkerumunan atau istilahnya dekat dengan kaum lelaki di situ, kalau tidak ada keperluan, tidak perlu suaranya dikeras-keraskan, nggak perlu. Paham ya? Kalaupun ngobrol, ya sebatas yang didengar oleh mereka saja. Itu penting sekali karena suara perempuan itu fitnah. Sautul mar'ati fitnatun, bukan aurat loh ya, jangan sampai keliru. Pendapat yang mengatakan suara perempuan aurat itu pendapatnya lemah. Cuman fitnah. Makanya sebutkan nama itu apa enggak boleh dia itu apa? Mendayu-dayukan suaranya kalau perempuan itu. Kalaupun bicara misalkan ada perkara yang darurat sifatnya, seperlunya. Suaranya jangan dibikin-bikin halus biar memfitnah lelaki, jangan. Suara yang wajar aja. Ada keperluan, ada yang bisa dibantu, seperti itu. Faham? Nah, makanya sebutkan dalam ayat itu apa? Falan yakhda'na bil qaul, maka hendaknya para wanita itu tidak apa? Tidak mendayu-dayukan, melembutkan suaranya. Karena khawatirnya apa khawatirnya? Khawatirnya hati-hati lelaki yang ada penyakit atau yang terfitnah itu nanti akan apa? Terfitnah dengan suara tadi. Paham ya? Jadi secara global perempuan semuanya aurat. Untuk suara fitnah. Paham ya? Makanya karena perempuan semuanya aurat, disebutkan dalam surat Ahzab ayat 59, insyaallah antum sudah sering dengar itu ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Itu ayat hijab. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perlindungan kepada kaum wanita. Apa artinya? Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka, lihat, seluruh tubuh mereka. Karena fitnah semuanya. Apalagi masih muda, masih menggoda, ya kan? Nah, barakallahu fiik. Nah, pastikan sadar diri, sadar posisi. Diri dia sebagai seorang wanita, posisi dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar diri, sadar posisi. Jangan malah sengaja keluar rumah caper, cari perhatian. Nah, barakallahu fiik, kemudian nanti kalau ditengok dikit, salah tingkah misalnya, jangan. Ketika keluar rumah pun seperlunya, nah itu pun fungsinya bukan apa? Bukan berhias di hadapan laki-laki lain. Hanya seperlunya intinya. Tapi kalau orang udah terbiasa berhias, antum pastikan itu sudah. Perempuan atau akhwat atau istilahnya orang-orang awam ya, yang jauh dari ilmu. Kalau keluar rumah sudah terlanjur berhias, itu kadang-kala nanti berikutnya akan berhias lagi ya. Karena dia pastikan kalau lewat mesti dilihat laki-laki. Nah, apalagi sampai dipuji-puji laki-laki lain misalkan, oh tambah salah tingkah dia. Perempuan seperti itu kalau memang posisinya seperti yang kami sebutkan yang jauh dari ilmu. Nah, pastikan kita sebagai seorang ahlus sunnah wal jamaah sunni salafi yang punya istri, ya kita dakwahi. Semoga menerima dakwah tersebut, ya kan. Yang punya anak perempuan pun kita nasihati, ya kan. Apalagi nah barakallahu fiik yang masih muda tadi itu, jangan sampai tumbuh dewasa sampai tua pun dia tidak paham syariat. Lihat ayat tadi itu.
Nah, diperintahkan untuk menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Kenapa tujuannya? Yang demikian itu agar mudah dikenal dan tidak diganggu. Nih hikmahnya, lihat ini. Mudah dikenal dan tidak diganggu. Karena biasanya orang di kampung itu yang berhijab yang syar'i itu jarang sekali. Sehingga ketika orang mencari, tahu nggak rumahnya Sefulanah bin Alan atau bintu Alan misalkan. Yang mana loh? Itu loh yang berhijab itu, yang bercadar misalkan. Langsung dikenal loh sana rumahnya. Bayangkan itu. Mudah dikenal dan diganggu nggak kira-kira? Nggak akan diganggu. Kalau para akhwat, para perempuan ya, anak-anak perempuan, akhwat ya, ummahat, berpakaian syar'i, ana yakin insyaallah biidznillah azza wajal 100% tidak ada gangguan sebagaimana orang-orang wanita awam yang jauh dari ilmu yang mereka kalau keluar berhias. Sudah berhias, pakai lipstik, pakai wangi-wangian lagi. Celananya ketat, kaosnya ketat. Ana yakin kalaupun nggak diganggu, paling minimalnya dilihat laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Bisa dipahami? Fitnah, barakallahu fik. Nah, melihat itu. Fungsinya agar mudah dikenal dan tidak diganggu. Sebagai laki-laki yang normal, yang dia itu punya istri, ketika istri diganggu orang lain, dia cemburu. Tapi kalau sudah nggak cemburu, hilanglah di situ rasa kecemburuan, waliyadzubillah. Mafhum? Nah, pastikan kita sebagai kepala rumah tangga, ya kan, mendidik istri-istri kita agar senantiasa istiqomah di atas hijab syar'i. Paham ya? Terus kita kasih motivasi, terus kita dakwahi, terus kita ajak kepada yang terbaik. Jangan pernah membiarkan istri kita digoda laki-laki lain. Jangan pernah membiarkan anak-anak perempuan kita, barakallahu fiik, bebas dalam bergaul yang akhirnya melepas hijabnya atau yang semisalnya. Jangan dibiarkan, barakallahu fiik, saudari-saudari kita kaum muslimat, mereka dibiarkan keluar tanpa hijab. Mafhum? Tujuannya sangat luar biasa, tidak diganggu dan mudah dikenal. Bayangkan itu. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Kita lanjutin lagi. Kata beliau, yastur jami'a jismiha 'anir rijal. Tertutup, yang pakaian tersebut menutup seluruh badannya dari pandangan lelaki. Ini penting sekali ini. Karena sebagaimana hadis yang sahih, hadis yang Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Lihat itu. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling dahsyat melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Lihat. Ngeri fitnah wanita itu. Paham ya? Antum ingat gak kisahnya Imran bin Hitan? Imran bin Hitan ini seorang sunni salafi al-sunnah awal mulanya. Kemudian dia menikah dengan putri pamannya. Sepupunya istilahnya ya. Yang waktu itu putri pamannya ini pemikirannya Khawarij. Tahu ya Khawarij ya, pemberontakan pemikirannya. Nah, tujuannya Imran bin Hitan ini menikahi putri pamannya ingin didakwahi. Sini didakwahi biar nanti menjadi ahlus sunnah. Ternyata Imran bin Hitan yang takhluk di hadapan istrinya. Terpengaruhlah Imran bin Hitan menjadi mengikuti istrinya. Nah, di situ berarti kita ambil pelajaran, kadangkala suami berubah itu, barakallahu fiik, menjadi lemah, kemudian tidak kokoh, istiqomah, itu kadangkala tidak terlepas dari pengaruh istrinya juga. Istilahnya kalau bahasa bebasnya teman tidurnya itu ya. Paham ya? Yang semakin dia tidak istiqomah teman tidurnya ini, atau istilahnya istrinya tadi, suami kalau nggak kokoh imannya dia akan terseret dia. Apalagi tipe yang suami takut istri, ya. Nah, barakallahu fiik, itu tambah ngeri lagi kalau istrinya udah nggak istiqomah, istrinya jauh dari syariat, lah kok suami takut istri udah. Karena terbalik, seharusnya suami itulah yang mendidik istrinya. Jangan malah suami dididik sama istrinya, tapi dalam perkara yang haram misalkan, perkara yang maksiat jangan. Karena nanti di hari kiamat, di akhirat kelak dimintai pertanggungjawaban suami tersebut. Apakah sudah mendidik istrinya? Apakah membawa istrinya kepada jalan yang benar? Apakah mengarahkan istrinya kepada kebaikan? Itu ditanya nanti. Mafhum? Nah, kisahnya Imran bin Hitan tadi kalau kita perhatikan baik-baik sangat mengharukan. Tujuan dia ingin menyelamatkan putri paman tadi yang berakidah Khawarij. Akhirnya justru Imran bin Hitan yang terseret, terfitnah dengan terfitnah dengan pemikiran putri pamannya tadi, menjadi Khawarij akhirnya. Semula Ahlus Sunnah, bayangkan itu. Terpengaruh dengan siapa? Putri pamannya tadi. Bayangkan itu. Akhirnya dia yang takhluk dan dia kalah dengan istrinya. Berarti fitnah perempuan besar, fitnah perempuan itu. Makanya sebutkan dalam ayat itu, bedakan dengan setan dengan perempuan. Bedanya apa? Kalau perempuan, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian tuh wahai para wanita besar. Sedangkan kalau setan bagaimana?
Kaidu syaitan bagaimana? Dhaifah, lemah tipe daya setan itu. Bayangkan itu, menunjukkan bahwasannya kita perlu waspada. Kita punya perempuan, ya kan? Anak perempuan kita, istri kita, saudari perempuan kita, pastikan kita bisa mendakwai dengan cara yang terbaik agar mereka berhijab yang syar'i. Kalaupun keluar rumah berpakaian syar'i, luas, longgar, lebar, berhijab yang syar'i. Bila ingin sempurna lagi, sebagaimana yang dari jelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, agar menutupkan hijab ke seluruh tubuhnya, tidak terkecualikan wajah juga. Karena sumber fitnah lelaki, maksudnya lelaki terfitnah dengan perempuan itu diantaranya adalah apa? Di wajah. Karena pusat kecantikan wanita ada di wajah itu. Mafhum? Makanya ditutup wajahnya. Bagaimana Ustaz menutupnya pakai masker? Ngapain pakai masker? Itu masker dikasih jauh saja. Kalau ingin menutup, nutup sekalian. Hijrahnya 100%. Proses memang, tapi lama-lama ada perkembangan. Jangan barakallahu fiik, pakai masker tapi nanti kalau di depan laki-laki lain dibuka juga, jangan. Paham ya? Ini sekedar apa? Nasihat, motivasi. Lihat syariat bagaimana menjaga wanita agar tidak menjadi sumber fitnah bagi kaum lelaki. Ingat gak hadis yang menjelaskan bahwasanya sumber nanti penduduk yang paling banyak di neraka itu perempuan. Ya kan? Pengikut Dajjal dari kalangan siapa? Orang Yahudi dan perempuan, bayangkan itu. Karena perempuan itu perlu kita luruskan. Perlu kita barakallahu fik, dakwahi dengan cara yang terbaik. Istausu binisa'i khaira. Nasihatilah para wanita dengan cara yang terbaik. Fa innaha khuliqat min dhila'. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita biarkan tetap bengkok, kalau kita paksa patah. Terus bagaimana caranya? Jangan dipaksa, jangan dibiarkan. Tapi didakwahi terus sampai dia barakallahu fik, lurus dengan sendirinya. Mafhum? Bukan terus dibiarkan. Kalau dibiarkan bengkok terus. Kalau kita paksa patah. Maksudnya nasihat dengan cara terbaik. Dikasih motivasi, dorongan, ancaman-ancaman bagaimana. Nanti sebutkan hadisnya ngeri sekali loh ya. 2 penduduk neraka yang Rasulullah tidak akan melihatnya. Di antaranya perempuan yang suka berhias. Berhias tapi bukan di hadapan suami. Maksudnya dia berhias di luar rumah, berjalan melengok-lengok, kemudian memfitnah kaum lelaki. Wal'iyadzubillah. Kita lihat lagi sini. Alladzina laysu min maharimha, yaitu pakaian yang luas, longgar, lebar yang menutup semua badannya dari pandangan lelaki yang bukan mahramnya. Berarti kalau di hadapan mahramnya boleh. Di hadapan bapaknya, suaminya, saudaranya, anak laki-lakinya enggak ada larangan. Tapi di hadapan laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya, jangan dikasih itu wanita. Untuk membuka auratnya jangan. Paham ya? Ini penting sekali nih ya. Wah, berarti ini memberatkan perempuan. Mempersempit apa? Barakallahu fik, usaha perempuan. Tidak. Syariat itu kenapa Allah telah letakkan yang terbaik untuk perempuan? Di balik itu ada hikmah. Berat memang, tapi hikmahnya besar. Apa hikmahnya? Jangan sampai perempuan tersebut nanti merasakan panasnya api neraka. Kalau hanya merasakan panasnya terik matahari dunia, gak masalah. Tapi ingat, jangan sampai merasakan panasnya siksaan api neraka karena tidak mau berhijab. Itu kita renungi baik-baik, barakallahu fiik. Memang ketika musim kemarau panas sekali, apalagi yang akhwat bercadar, berhijab, sudah hitam lagi pakaiannya ya kan. Tambah lagi musim kemarau, panasnya luar biasa di luar misalkan. Nah, ingat, itu hanya di dunia. Belum seberapa. Nanti di akhirat bagi orang-orang yang tidak berhijab, tidak memakai pakaian syar'i, termasuk penduduk neraka yang Rasulullah tidak akan melihatnya. Bayangkan itu, wal'iyadzubillah. Ancamannya ngeri, ancamannya barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Wala takshif lima harimiha illa ma jaratil adah bikashfihi. Penting ini. Dan perempuan tersebut tidak membuka badannya di hadapan mahramnya kecuali yang terbiasa nampak. Lihat, yang terbiasa nampak. Bikashfihi, yang biasa nampak untuk tersingkap. Apa itu contohnya? Min wajhiha, wajah, wa kaffaiha, 2 telapak tangan, wa qaddamaiha, dan 2 telapak kaki. Bayangkan di hadapan mahramnya pun masih apa? Masih ada batasan itu. Nah, maksudnya mungkin di hadapan bapaknya, di hadapan anak laki-lakinya, di hadapan saudaranya, itu yang biasa nampak saja. Wajah, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki, itu wajar. Tapi kalau di hadapan suami bebas. Maksudnya ini ana sebutkan mahram-mahram yang lain selain suami ya. Kalau suami ma'ruf masyhur itu enggak seperti ini. Maksudnya kalau untuk di hadapan suami bebas, tapi di hadapan mahram yang lain, di hadapan bapaknya, saudaranya atau anak laki-lakinya yang biasa nampak saja. Bisa dipahami?
Nah, kedua telapak tangan, wajah, kemudian kedua telapak kaki. Rambut bagaimana? Enggak ada larangan. Selama itu di dalam keluarga dan mahramnya itu tidak ada larangan yang sifatnya keras, enggak ada. Tapi di hadapan laki-laki ajnabi, laki-laki bukan mahramnya, haram. Ingat-ingat itu. Sudah rambutnya diubah warnanya, kemudian pakai lipstik, pakai minyak wangi, tambah lagi. Allah musta'an. Kemudian ditegur dikit langsung salah tingkah dia. Wah, besok lagi keluar lagi berhiasnya tambah lagi. Allah musta'an. Hati-hati. Lemah hati wanita itu. Mudah apa? Tersentuh. Sensitif. Makanya kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya goda dikit, kalau imannya nggak kuat, perempuan itu tertarik. Makanya banyak perempuan-perempuan yang kadang-kala gara-gara gombalan laki yang tidak bertanggung jawab tadi, akhirnya apa? Meninggalkan suaminya. Dia selingkuh dengan laki-laki lain, bayangkan itu. Tapi dengan adanya penjagaan syariat ini, berpakaian syar'i, hijab yang syar'i, insyaallah biidznillah azza wajal akan aman. Aman dari gangguan kaum lelaki. Ini motivasi buat kita semuanya. PR bagi yang belum terlaksana dan motivasi agar senantiasa istiqomah yang sudah terlaksana. Caranya gitu barakallahu fiik. Nah, memang berat memang, tapi ingat, seberat apapun ini di dunia, di akhirat nanti balasnya besar. Surga, bayangkan, siapa yang enggak mau surga coba? Di surga bebas di sana. Enggak ada lagi hijab-hijab, enggak ada lagi sudah. Di sana itu adanya kenikmatan demi kenikmatan. Masya Allah. Nah, kita lihat nomor 2 biar tambah jelas lagi. An yakuna satiran lima wara'ahu. Masya Allah. Perhatikan, sudah luas, longgar, lebar, kemudian apa? Pakaian tersebut satiran, menutup apa-apa yang ada di belakangnya. Maksudnya tidak transparan itu Afan ya, tidak transparan. Paham ya? Jadi luas, longgar, lebar itu betul, cuman pastikan tidak transparan warnanya. Bisa dipahami nggak nih? Kan ada yang luas, longgar, lebar, transparan ada juga kan? Transparan masih menampakkan bentuk tubuhnya dari luar kelihatan itu loh. Jadi bukan semata-mata cuman luas, longgar, lebar. Sudah luas, longgar, lebar, kemudian pastikan tebal, gitu loh. Kata beliau, fala yakunu syaffafan. Maka pastikan pakaian tersebut tidak syaffaf. Syaffaf itu terlihat dari luar pandangannya. Paham ya? Jadi badannya, postur tubuhnya nampak dari luar pakaian, tipis, transparan artinya. Paham ya? Pastikan pakaiannya luas, longgar, lebar, tebal, tidak transparan. Mafhum? Kalau perempuan-perempuan yang jauh dari ilmu, jauh dari agama yang benar, bagaimana mereka? Sudah pakai sempit, tipis, transparan lagi. Ya kan? Menampakkan pakaian-pakaian dalamnya, wal'iyadzubillah. Menampakkan bentuk postur tubuhnya, wal'iyadzubillah. Tujuannya apa? Kalau bukan untuk pamer, iya kan? Masa pamer keindahan tubuh di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya? Berpikir di situ kan? Ternyata caper, cari perhatian. Tegur dikit laki-laki yang tidak bertanggung jawab, langsung salah tingkah dia. Besok berhias lagi, berhias. Makanya perempuan yang terbaik barakallahu fiik, setelah dia berpakaian syar'i, pastikan mencari pakaian-pakaian yang tidak bermotif. Maksudnya itu nggak perlu pakai gambar bunga-bunga menarik. Untuk apa? Untuk dipuji, dilihat orang lain. Ketika perempuan keluar rumah itu asli SPRL seperlunya aslinya. Bukan untuk berhias. Makanya Syekh Muhammad SAW menegur itu. Pakaian bagaimana kriteria yang terbaik untuk perempuan? Walaupun nggak haram, beliau menyarankan yang pakaiannya itu polos. Karena para salaf wanita, para salaf terdahulu itu pakaiannya polos. Nggak ada yang bermotif gambar-gambar bunga, nggak ada. Ini pakaian luar loh ya, Afan ya, pakaian luar loh ya. Karena ketika dia memilih pakaian-pakaian yang ada gambar bunganya, bermotif ini tujuannya kalau kita perhatikan baik-baik secara logika, untuk apa kalau bukan berhias? Wah, biar dilihat tuh pakaiannya, masya Allah, motifnya gini-gini. Kalau bukan tujuannya itu, ngapain nyari yang bermotif? Ngapain nyari yang bergambar gitu loh? Paham ya? Yang luas, longgar, lebar, tebal, polos, itu paling aman sudah. Kembali kepada para wanita salaf terdahulu bagaimana mereka berpakaian. Masya Allah. Ini mudah loh dilakukan, tapi berat bagi yang keberatan, Afan ya. Nah, berat bagi yang masih keberatan, tapi mudah dilakukan bagi yang udah terbiasa. Ustaz udah terlanjur. Kalau udah terlanjur, pastikan profesional, mencari yang terbaik untuk kedepannya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nggak mundur ke belakang, tapi berusaha istiqomah atau maju ke depan. Paham ya? Kalau mundur ke belakang rugi. Sudah paham sunnah, mundur ke belakang rugi. Nah, ini perlunya namanya ta'awun, saling mengingatkan. Dan pentingnya majelis ilmu diantaranya apa? Untuk menggugah kembali hati itu. Tersirami kembali, kemudian hidup kembali hati tadi. Sehingga hati itu tidak keras. Kita lihat sini. Kata beliau, nam yura
min waraihi launu basyaratiha. Lihat ini. Hendaknya pakaian tersebut tertutup, menutup apa yang di belakangnya, tidak tipis, tidak transparan, sehingga apa? Sehingga nyura nampak dari belakangnya warna kulitnya. Sampai warna kulitnya nampak. Putih, coklat muda misalkan. Nah, itu semuanya berbahaya. Itu semuanya adalah pakaian tidak syar'i. Itu boleh dipakai di dalam rumah, di hadapan suaminya. Kalau pakaian tipis tadi itu. Paham ya? Di dalam rumah pakaian yang wajar, tertutup, barangkali aurat yang inti, paham ya? Di hadapan mahramnya, tapi di hadapan suaminya bebas. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fik. Tapi kalau dipakai di luar rumah jangan. Sudah celana pendek, ya kan? Kaos pendek, waliyadzubillah. Antum saksikanlah di luar sana bagaimana mereka yang jauh dari ilmu. Katanya pergaulan, katanya kalau kita nggak pakaian seperti ini nanti dituduh ini, tuduh itu. Nggak usah peduli dengan tuduhan-tuduhan tidak benar. Ingat-ingat, dunia itu hanya sekali, akhirat itu nomor satu, barakallahu fiik. Yang akan kita tinggal di sana nanti kekal abadi selama-lamanya sudah. Di dunia ini kalau cuman cacian makian gunjingan itu nggak usah diambil hati terlalu berlebihan. Sabar aja, santai, slow aja gitu loh. Paham ya? Mereka tuh nggak sadar, sebagian mereka dunia hanya sekali saja. Setelah dunia akhirat, di akhirat bebas. Ini penting sekali nih ya, untuk memberikan gambaran buat kita bahwasanya lihat ini, pakaiannya sudah luas, longgar, lebar, kemudian menutup apa? Menutup semua badannya tebal, tidak menampakkan postur tubuhnya dari luar, tidak pula apa? Transparan tipis sehingga nampak warna kulitnya. Lihat. Nah, kalau zaman sekarang kan tahu sendiri kan, perempuan-perempuan awam yang jauh dari ilmu, bagaimana mereka setiap kali mau keluar pasti berias. Sebagian mereka nyari rumput saja, apanya? Nyari rumput. Itu pakai lipstik, bayangkan nyari rumput pakai lipstik. Tapi di hadapan suaminya belum tentu seperti itu. Tapi antum lihat perempuan-perempuan akhwat ahlus sunnah bagaimana? Cantiknya itu apa? Original gitu loh. Nggak banyak tingkah itu. Sebagian mereka mungkin nggak pakai lipstik, paling-paling beli buah naga itu udah selesai. Apa nih ya? Beli buah naga udah nampak merah udah. Maksudnya itu original, nggak banyak tingkah. Tapi perempuan awam melihat itu, sudah punya alis asli dibuang alisnya, ya kan? Diganti alis palsu, ya kan? Kemudian sudah hidungnya udah asli, memang hidung orang Indonesia itu nggak ada yang macam-macam, dia operasi plastik, oplas, ya kan? Semuanya serba KW, bayangkan itu. Kalau nggak percaya, saksikan aja, nggak usah dibuktikan, saksikan aja. Sebagian para wanita yang jauh dari ilmu bagaimana? Sudah punya alis asli, alisnya diapain? Dikerok, diganti alis palsu, bayangkan itu. Nah, barakallahu fi. Kemudian, bulu mata udah ada, malah beli bulu mata palsu yang panjang itu. Allahul musta'an. Semuanya serba KW, yang original mana? Bayangkan itu. Ahlus sunnah wal jamaah, masya Allah. Yang paham Al-Quran sunnah mereka serba original. Karena original itu karena ciptaan Allah Ta'ala, insya Allah aman. Ngapun? Berhias di hadapan suaminya kalau sudah punya suami kan itu. Nah, tidak neko-neko, pergi dikit keluar pakai lipstik, ya kan? Sudah pakai lipstik pakai wangi-wangian. Nah, kalau pakai wangi-wangian apa ancamannya? Kata Rasulullah SAW, fahiya zaniyah. Lihat. Ayyuma imra'atin kharajat wasta'tarrat famarat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Ini bukan ucapan kami loh ya. Ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perempuan mana saja keluar rumah kemudian pakai wangi-wangian, parfum, paham ya? Melewati sekelompok kaum lelaki kemudian mereka mencium baunya, agar tercium baunya, wangi sekali baunya, harum sekali baunya. Apa kata Rasulullah? Maka perempuan tersebut penzina, bayangkan. Siapa yang memvonis ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Memfitnah. Nah, terus bagaimana perempuan akhwat dalam keluar rumah? Bagaimana? Pakai pakaian yang apa adanya, yang luas, longgar, lebar tadi itu. Kemudian warnanya gelap, upayakan semaksimal mungkin. Kemudian dia menampakkan kalau tubuhnya juga transparan tadi. Nggak usah pakai wangi-wangian sudah. Wangi-wangian itu dipakai dalam rumah, bukan di luar rumah. Itu kalau perempuan, laki-laki bebas. Perempuan memang ada aturannya memang. Ingat-ingat ya, jangan pernah meyakini bahwasanya syariat itu mempersempit wanita, itu nggak benar. Paham ya? Justru itu perlindungan bagi wanita. Antum lihat perempuan-perempuan di luar sana kenapa dilecehkan kira-kira? Dilecehkan laki-laki yang tidak bertanggung jawab, kenapa diantaranya? Karena berhias di luar rumah, tidak berpakaian syar'i, ya kan? Ada yang diperlakukan tidak baik, ya kan? Ada yang diperkosa misalkan, sebabnya karena tadi itu diantaranya. Coba kalau berpakaian syar'i, berhijab, tidak pakai wangi-wangian, mana ada laki-laki tertarik?
Antum ingat ayatnya nih, fala yu'dzain, enggak diganggu. Masya Allah, itu kalau kembali ke syariat aman sudah. Jadi bukan penekanan, bukan pemberatan, bukan pembebanan, tapi itu adalah apa? Adalah pengamanan. Nanti di akhirat Masya Allah menjadi perempuan-perempuan penduduk surga. Karena apa? Nah, pastikan perempuan itu di dunia ini menjadi sebaik-baik perhiasan. Itu perempuan yang salihah. Ya kan, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan, dan perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah, taat dengan agama, taat dengan syariat. Ya, barakallahu fiik. Itu di antara apa? Di antara yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan, masih panjang sebenarnya. Tapi dua ini pun ternyata apa? Setelah kita jelaskan memang perlu yang namanya renungan. Pastikan wanita-wanita kita, akhwat kita, istri kita, anak perempuan kita, saudari kita, semoga mereka yang belum menerima dakwah agar terbuka hati mereka untuk menerima dakwah, sehingga menjadi yang terbaik ke depannya. Adapun yang sudah menerima dakwah, sudah paham sunnah, istiqomah, jangan pernah pudar, jangan pernah dilepas di luar rumah atau yang semisalnya. Pastikan berhijab yang syar'i. Ingat-ingat, wangi-wangian sumber fitnah. Memakai wangi-wangian di luar rumah, ancamannya apa nih? Dituduh, bukan dituduh, divonis penzina oleh Rasulullah SAW. Bayangkan itu. Udah terlanjur beli, Ustaz, pakai dalam rumah sudah. Jangan dipakai di luar rumah. Kemudian pakaian yang dipakai luar rumah bagaimana? Boleh nggak dikasih multo pewangi? Itu pakai di dalam rumah aja itu. Intinya pakaian perempuan yang paling terbaik, yang paling aman itu ketika keluar rumah tidak berbau wangi-wangi, dah itu aja. Karena kalau berbau wangi itu mesti menarik perhatian lelaki gitu loh. Walaupun dia niatnya bukan itu, tapi tercium wangi-wangi apa ini ya? Nah gitu. Jadi pastikan profesional di situ, jangan bermudah-mudahan. Masa pakai wangi-wangian aja dibilang pezina? Yang bilang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih bisa dibantah. Tapi kalau ucapan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam kita bantah, ancamannya apa? Ancamannya imma adzab yang pedih atau akan ditimpa bala dan petaka. Bayangkan itu. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW. Akan ditimpa badannya bala atau petaka, atau nanti di akhirat ditimpa azab yang pedih. Waliyadzubillah. Mafhum? Pastikan kita sebagai seorang hamba Allah Ta'ala sadar diri, sadar posisi. Sadar diri bahwasanya kita ini adalah orang yang sudah mengenal dan paham sunnah, dan orang yang ingin menjadi yang terbaik, dan orang yang ingin menjadi hamba Allah Ta'ala yang saleh dan salehah. Dan posisi kita sebagai apa? Posisi kita adalah menghambakan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar diri, sadar posisi, jangan bertindak seenaknya kemudian tanpa aturan syariat, jangan. Berat memang, tapi ingat, kunci menuju surga itu enggak ringan. Paham ya? Kunci menuju surga itu berat atau ringan? Berat, banyak diliputi orang-orang yang enggak suka gitu loh. Nah, itulah kalau dibikin ringan, pastikan apa? Ya orang pasti bermudah-mudahan. Antum lihat, kunci surga itu kan kunci, kalau kita ibarat kunci itu kan nggak mungkin nggak ada geriginya. Kunci polos kan jarang sekali. Pasti kalau kunci ada gerigi-geriginya itu kan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ya kalau orang ingin menuju ke surga, semua rintangan, halangan atau yang disyariatkan pastikan kita bisa melaksanakan. Yang rintangan, hilangan kita bisa bersabar untuk apa? Nah, barakallahu fikum, untuk menghindari rintangan dan juga menghadapi rintangan, halangan tersebut. Kemudian syariat kita berusaha semaksimal mungkin minta kepada Allah Ta'ala pertolongan agar bisa melaksanakannya. Ini kesimpulannya. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang karena panjang. Yang jelas sudah mewakili yang saya sampaikan beberapa poin ini penting ya. Pertama, pakaian perempuan pastikan luas, longgar, lebar. Kedua, pastikan pakaian perempuan itu tidak tipis, transparan sehingga menampakkan bentuk postur tubuhnya atau warna kulitnya. Nanti ada poin yang lain juga yang penting juga, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.